his computer. Okay, now we start. Now, 1, 2, let me see my lesson plan. Number 3, module page 10, activity 3. Let's see, this is our module. Would you please check? 10, yeah. Last week, we did number 1 to 5, right? Number 1 to 5. That is turn the sentences into negative and interrogative. So let's continue number 6, 7, 8, 9, 10. So you're supposed to make a negative and interrogative sentences, right? For example, Anto always sleeps for hours at weekend, and then you make a question with negative. Anto does not always sleep for hours at weekend. So, question, does Anto always sleep for hours at weekends? Okay, so we did now. Okay. Is that all right? Is it true? We did it number 1, 2, 3, 4, 5 last week. Yes. Right. There. All right. Now number 6. Number 6. All right. Number 6. What is it? Number 6. Would you please do number 6? Cats sleep a lot, Erika. Cats sleep a lot. So if you want to turn the sentence into negative, how will you say that? Yeah. Wait. You're still opening the LMS. Okay. Do you want to? Can you open it? Or maybe Valerie can help. Valerie. Hello, Valerie. Brina, tolong Brina. Number 6. So we can go quickly. Number 6. Cats sleep a lot. Negative. Cats do not sleep a lot. Oh, wonderful. Question? Do cats sleep a lot? Yeah, wonderful. Do cats sleep a lot? Number 7. My sister works in a hospital. What do you think? Excel. Excuse me. My sister works in a hospital. So, sister, the third person singular, she, right? She works in a hospital. If you turn it into negative, oh, my sister tidak bekerja di rumah sakit. Do you use does not or do not? Yeah, extra. My sister do not work in a hospital. Did you say does not or do not? Do not. Well, my sister is one, right? Only one person, singular, ya. She berarti tidak pakai do not, tetapi pakai apa? Ya, misalnya dia tidak suka berenang. She does not like swimming, misalnya. Berarti kalau di sini my sister sama. Does not work in a hospital. Yeah, my sister does not work in a hospital. Work-nya tidak ada S-nya lagi, right? Kalau bertanya, tinggal dibalik does-nya di depan. Gimana, Excel? Does my sister work in a hospital? Yeah, that's right. Does my sister work in a hospital? Right. So number 8. Number 8, would you please participate? Naomi. Number 8, your brother has spiky hair. Negative. Oh, tidak. Rambutnya keriting. Does your brother have? Your brother has spiky hair. Kalau negatif gimana? Pakai your brother tidak doesn't have a spiky hair. Yes, your brother doesn't have, kembali ke awal kan, have, jadi bukan has lagi ya, have. Your brother doesn't have spiky hair. Kalau bertanya, diletakkan di depan does-nya. Ya.
Oh, kamera. Does your brother have a spiky hair? Yeah, does your brother have spiky hair? Kembali ke infinitifnya have. Number 9, Grady, would you please help? She always does her homework in the afternoon. She. Ayo. Look, Grady kemana nih? Hi, Grady. Lagi ke toilet, kita lihat coba Karni saya, Karni. Ya, Karni nomor 9. Hey, Connie, are you with us, Connie? Hello. Connie. What about Kenes saja? Kenes? Kenes? Hello, are you there? Kenes? Iya, tolong Reina. Oh yes, Reina. Kenes sudah siap? Ya, nomor 9. She always does her homework in the afternoon. Tetap pakai kata kerja bantu, tetapi does di situ fungsinya sebagai kata kerja penuh. Berarti she does not always melakukan, mengerjakan. Tetap kita pakai kata do homework, gitu kan? Jadi nomor 9 bagaimana? Kenes? She nyangkut. She does not do her homework in the afternoon. Yeah, she does not always do her homework in the afternoon. Kalau bertanya, does yang diletakkan di depan, bagaimana, Kenes? Nomor 9. Does she always do her homework in the afternoon? Very good, that's it. Ya, does she always do her homework in the afternoon? Sekarang nomor 10. Nomor 10 kita lihat, kita kerjakan, lihat Naomi, Naomi, are you raising your hand? No, you fixing your camera. Okay, Amy saja, Amy. Ayo Amy, nomor 10. Their house has a fireplace. Amy, are you there? Look, kemana nih? Amy. Guswin aja dah. Guswin nomor 10. Their house has a fireplace. Perapian. Fireplace. Rumahnya punya perapian. Oh, tidak. Rumahnya tidak ada, tidak punya perapian. Bagaimana, Guswin? Their house, kan house-nya cuma satu, berarti pakai apa? Does atau does not atau do not? Their house do not have a fireplace. Have-nya sudah betul, tetapi bukan do not, tetapi apa? Karena cuma satu kan, their house. Memang rumah mereka, tapi rumahnya cuma satu. Berarti their house pakai bukan do not, tetapi pakai satunya apa? Does not. Yeah, their house does not have a fireplace. Bertanya, dibalik saja. Ayo, Guswin. Does their house has a fireplace? Tidak lagi has, tapi have. Does their house have a fireplace? Rising intonation, ya. Nah, tanya naik karena mengharapkan jawaban ya atau tidak. Okay. So I think you better practice it. You know, this is a kind of substitution drill or something like a drill that it's better for you to do it orally. But if you can't, you can write them down first in your notebook. Yes, Excel. Ya, jadi ditulis dulu untuk latihan di rumah, lalu bisa dibaca. Sama seperti the same as activity 4 below. Ya, turn the sentences into plural subject. Yeah, we did it last time in the first semester, and I think we had experience on that, and it won't be very difficult. Just last week we did number 1, 2, 3, 4, 5, and then we'll continue 6, 8, 9, 10. I think we did it. We just review it, right? For example, that man works at the bank. That man, orang itu kan cuma satu.
Ya, that-nya kalau bentuk untuk banyak jadi those. Kalau this jadi this, kalau that jadi those. Men-nya pluralnya apa? Pluralnya M, bukan lagi an tapi men, men, ya. Work-nya tidak perlu lagi pakai s, berarti those men work at banks. Okay, I think I'd like to share the and then we can here you are. The share you are click we will do. Yeah, click it. Yeah, click it. Yeah. Number one, we have already done it. Just I got up. Oh, sorry, it's not this one. It's about yesterday. Sorry, plural and no, sorry, wrong. Wrong sharing. So sorry. Let's see. Here you are. Oh, I haven't opened that one. Let's check it. Here you are. Would you please give me some time? Click. And then file Mr. UD, plural subject. Here you are. Ini dia. Klik. Nah, ini lagi tidak. Oke, nah share screen, lihat di sini, kita lihat di sini, lalu klik di sini, ya, oke, ya. Last week we did number 1, 2, 3, 4, 5, right? Number 1, those men work at banks, Guswin, betul. And then number 2, she lives with her parents. And then kita gantikan dengan plural subject. Bisa they, bisa we. Ya. Kita pakai they. They berarti kata kerjanya tanpa s lagi. They live with their parents. Tidak lagi her parents. A cow feeds on grass, right? Cows feed on grass. Jadi cow-nya banyak. Ya. He earns a big salary, diganti dengan subjek yang banyak, they atau we atau you, ya. Kita you-nya banyak kalian, ya. Jadi di sini they earn big salaries, dirubah semua jadi bentuk banyaknya, ya. Sekarang nomor 5. This girl wants to be a singer. Oke. Jadi this jadi these girls want to be singers, jadi banyak. Nah, sekarang kita selesaikan number 6, 7, 8, 9, 10. Where is the chat box? Chat, ya, oke, chat. Alright, oh sorry, chat over here. Masih dalam suasana tahun baru kah? Oke. Nah, alright. Now, Brilia, will you try number 6, Brilia? The boy makes delicious cookies. How you say that with plural subject? Ya, the boys jadi banyak, ya, tidak hanya one boy but boy. So, what do you think? Yes, Brilia? Brilia. You can say that, Brilia? Hello? Anyone? Come on. Yes, kalau Brilia, wait a minute di sini. Just Yoda with Leo, Karni saya, Karni, ayo Karni, halo, anyone? Silakan Wina saja, Wina, ayo Wina, come on Wina. Ayo, the boy jadi banyak bagaimana? Hey, ngomong-ngomong suara saya apakah terdengar? Coba saya lihat di sini. Mister, can I try? Oh yeah. Thank you. Yes. You try, please. The girls. Wait, no, there's only one girl. The girl. Yes, thank you. Makes delicious cookies. Bukan the girl, ya, the boys. Okay, yeah, that's all right. The girls, the boy, jadi banyak. Iya, you click. Okay, I put it over
minimize this one. Thank you, Grady. The boys, is it apa di sana? Yeah, the girl. Oh no, the girl. The boy makes delicious cookies, and then the boys make delicious cookie. Would you please try one more? Siapa ini? Erika, ya Erika. Their parents live in Singapore. Whoa, let's check it. Their parents banyak juga ya live in Singapore, sama ya, tinggal orang tuanya banyak juga karena ayah dan ibu ya, maksudnya lebih dari satu ya. Lalu nomor 8. Nomor 8, who wants to try? Try again. Will you try? Will you try Kim? Kim? Is that Kim? Kimi? Halo Kimi? Atau siapa saja yang sudah? Ayo, siapa saja? Erika, Grady, Rena. Oke, Rena. Your brothers like to play card game. Ya, jadi your brothers 1. Terus kalau lebih dari 1, jadi your brothers like to play card game. Sudah jamak. Thank you. Lanjut nomor 9. Nomor 9, Guswin sudah dapat? Guswin? Halo Guswin. Atau siapa? Ya, Guswin. Ya, Guswin silakan coba. Student-nya jadi banyak ditambah S. Jadi bagaimana? The student speaks English very well. Nah, kalau sudah the students banyak, speak-nya kembali ke awalnya kan tidak banyak juga. Jadi hanya ditambah S kalau subjeknya ini cuman tunggal 1. Ya. The student speaks, ya, pakai does. Tetapi kalau the students banyak, speak-nya tanpa S, kata kerja bantunya pakai do. Ya. The students do not speak. Do the students speak? Ya. Sekarang nomor terakhir. Come on, terakhir. Siapakah nomor terakhir? Kenes sudah siap? Atau siapa yang siap? Brilia, Grady, come on, we can move on. Siapa? Rena, thank you Rena. My grandfather goes for a walk in the morning. Kemudian dirubah. Oh, come on. Ya. Oke, grandfathers-nya bisa juga banyak ya. Atau kita juga rubah posesi pronoun-nya juga boleh ya. My grandfathers go for a walk in the morning. Jadi kakek dari papa atau dari mama ya. Atau my bisa juga dirubah jadi their. Yang penting banyak ya. Their. Okay. Alright class, so that's it. We can finish it right now. So we have finished the present simple, and I've already collected. Mister, yeah. I want to screenshot first. Screen. Which one? Which one? The plural one. Okay, yeah, okay. Plural, plural. Yeah, wait a minute. Which one? No. Click the same. Here you are. Plural, yes, plural. Ini dia, plural. Okay, Axel, you're very accurate. Yeah, diligent student. Is it what you mean? Yes, yes. Okay, yeah. So finish. So these are the singular subject sentences, but these are sentences with plural subject. Ya, jadi kalian latihan perubahan subjeknya 1 jadi banyak begitu, okay? Right. Nah, you can do it at home for the exercises, right? So let's go on page. Let's see, not only to Brilia, but to everyone in the meeting. This will help us focus. We can go to module page 11. Yeah. And then that is about the past simple tense. Yeah, let's check. More about the past simple tense. Okay, Yewa. Right. So let's read first the introduction, the explanation, supaya
kita tahu ya. And I know that you have already known the past, yeah. Also the regular, irregular. This is just a quick review, and then we will do the exercise and the quiz, and then get your score. That's it. Now, Rena, Naomi, Excel, let's say Brina, would you please help? Would you please read the 3 lines, yeah? The 3 lines from the top, the past sampai etc. etc. Ya, 1, 2, 3, ya, 3 baris dulu, ya. Tolong, would you please read? Past simple tense. The past simple is a verb tense that is used to talk about things which happened before now or in the past. It emphasizes that the action is finished and may refer to past habits. The past simple is usually used with time references such as yesterday, last week, 2 years ago, this morning. Yes, thank you. Thank you, Brina. So there are things that we need to underline. For example, past simple. Past simple is a verb tense. Ya, bentuk kata kerja that is used to talk about things which happened before now or in the past. Jadi you can underline in the past, ya, in the past. It emphasizes, menekankan that the action is finished, sudah selesai. It may refer to past habits, so bisa saja menunjuk pada kebiasaan lama. The past simple is usually used with time references. Jadi past simple ini biasanya dipakai dengan penunjukan waktu seperti yesterday, last week, 2 years ago, this morning, kemarin, minggu lalu, 2 tahun lalu, pagi tadi pagi, dan seterusnya ya. Lalu tense ini usually formed by adding ded or ied, it, ya, to the base form of the verb. Jadi ini untuk regular. Ada regular, ada irregular. Regular itu teratur. Jadi tinggal nambahin ded, ied tadi. Misalnya day, yang day apa? Play, bermain, tinggal nambah ed, played. Ya, begitu ya. Kalau study jadi studied, right? These past tense verbs are also called, C-A-L-L-E-D, right? Verb to. My previous printout miss ed, ya. Itu. Jadi we can look at the table, ya, past habits. Ya. For example, you often brought your lunch to school. That is past habits. Ya. Kebiasaan pada waktu lalu. Jadi brought dari kata apa, Brina? What is the base verb of brought? Apa? Bring. Yes, that's right. Bring. And then negatifnya kita tidak lagi pakai do not atau does not, tetapi semuanya pakai did not. Ya, disingkat jadi didn't. You didn't often bring your lunch to school. Interrogative. Did you, letakkan depan, often bring, kembali, selalu kembali ke base form, base verbnya ya. Bring semuanya ya. Sama ada kata yang menunjukkan past habits, just like they used to play. Used to tidak ada kaitannya dengan menggunakannya. Used to itu satu expression that refers to the past habit. They used to play badminton at weekends, but now they don't play badminton. They used to dulu biasanya. Ya. Negative, we use it, kita didn't-nya yang dipakai ada used to-nya. Ya. They didn't used to play badminton, use-nya tidak ada D-nya, berarti sudah ada didn't used to. Play-nya tetap. Lalu interrogative, did they used to play badminton at weekends, right? So it is all about past habits. And one thing that we need to pay attention is that sometimes past simple is
added with that is the time expression or references like that one. He saw a good film last week. So saw comes from the verb see, right? See, past tense, second form, but this is irregular. Irregular tidak teratur ya. Karena apa? Berubah semua. Sees, saw, seen misalnya ya. People live in caves a long time ago. This is regular verb live, tinggal nambah d. Jadi yang teratur tinggal nambah dd. Lalu negatifnya ya didn't see kembali, lalu people didn't live ya. Pertanyaan did he see and did people live? Okay, so let's do this one. Let's say I think the crossword might be good. Yeah. So while you were filling out activity 1, yeah, we can do it as a the crossword puzzle like this one. Let me see. Can I see this one? Oh, wait a minute. Wait. So, did I open it? So, click, no. Past simple quiz. No, this one, I think this one will be easier for you rather than that one that is bit less, pass, cross. Yeah, very easy. All right, so let's click it here. I'd like to share with you. Click, and then where is the chat? Chat. Here you are, chat. Put it over here. Oh no, here. But I can still use this one. Click. All right. Change the words in brackets into past simple. So let's see this one, number 4. Click. Yeah. She know the answer yesterday. So what is it? New. Very good, Brina. Yeah, so put it in new and click to sini, click and a new. Okay, new, put it, click. Okay, yeah. So now number 2. Number 2, what is number 2? Tom read 3 books last week. Yes, Karni. Wow, yes, Rena, Kenneth, Erika, wonderful. Satu lagi, siapa lagi nih? Mulai dari Karni, Brilia, Rena, Kenneth, Erika. Wow, yeah, the same spelling, yeah, but different pronunciation. Read, red, ya, red. Kalian. Lalu kalau di sini, klik. I heard new song on the radio yesterday. Ayo, apa? Yo. Pertama, who is the first? Who is the first? Wow, yes. That is Erika, Brilia, Rena. Thank you, Karne. Confirmation is enough. So here, heard, right? Klik. Nah, lagi yang di sini apa? He so much coffee last night, so that's why he could not sleep. Oh, wait. Yeah. Whoa. 9 answers already. You are so fast. Yeah. Now here, one more comes from Naomi. Yes, Excel. Drink. The first is Erika. Thank you, Erika, Brilia, Karne, Brina, Rena. Wonderful. Yes, that's true. Of course, this is drang, yeah, drink. Okay, now let's say number 8. We drive to Surabaya last month. Drive. Yeah, whoa, yes, that is number. Say, who is next? Prilia, correct. Rena, yes. Karne, come on, Karne. It's not drive with D. This is irregular verb. It should be drove. Brina, correct. Erika, correct. Right. So it should be kata kerja D-R-O-V-E. Yeah. Drove. Right. So let's put it here. A vertical. My brother lived for Jakarta last week. Yes. Whoa, Brina, quickly. Brilliant. Naomi. Yes. And Brilia.
And Guswin, correct. Yeah, wonderful. Yeah. So di sini adalah L, and then F, A, F, T. Leave, left, left, right? Left. Lalu kalau yang keliru di sini mestinya kan klik, wait. Di sini vertikalnya kan left, ya, left, left. Ya. Berarti di sini horizontalnya bukan left. Apa? Salah ya. Berarti, oh, Brilia, land yang betul apa? Ya, betul. Ya, itu dia Rena betul, Kane betul, Brilia sekarang betul. Ya, lend, meminjamkan. Sekarang kalau 7. My mother lupa to buy milk yesterday. What is it? Yo, yes. Wonderful. Ya, Rena, Rena, Karne, Erika, correct. Rina, wonderful. Brillia, awesome. Right. So this one, forgotten. So you put it forgot. So last number is, they sent me an email earlier. Whoa, yes, number 1. Who is the first? So quick. Oh, yeah, Rena, Brillia, Carne, Erika, wow, Brina, Guswin, whoa, all are correct. Yes, and wonderful. Yeah, let's check it. Wonderful. Oh, wait a minute, masih ada lagi satu di sini. Apa nih? Dave kehilangan kuncinya last Friday. Oh, wow. Yes, that's right. Yeah. Oh, brilliant. Number 1, Rina, wonderful. Rena, very good. Kane, yes. Ganesh, wonderful. Erika, Guswin, yes, semuanya betul. Oke. Lost. Lost. Okay, find solution. Okay, now activity 1, I can leave it for you because we have already practiced using a crossword. What time is it now? Wait a minute. And I keep on talking and I forget the time. Say, check. Yes, say we have 7 minutes. 7 minutes. Now let's go on with this one. Hosea. Module brief explanation, yes, and then module past form 20. Yeah, I think crossword, yes, activity usually. We have no time for 6 minutes. I think we can do it 10 numbers or activity 1. Right, so let's focus on this. Excel, yeah, Excel. Jadi page our module page 11 act 1 ya. Coba sekarang selama 5 menit ya, nomor 1 sampai 10. Number 1, Brina, beat. What is the past tense of beat? Apa? Siapa tahu? Beat. Yeah, the same, beat. Ya. Jadi tulis di situ beat. Ya. Beat nomor 1. Berarti kasih nomor ya Excel. 1, beat. Ya. Lalu nomor 2, become apa? Naomi. Yes, thank you. Yes, that's right. Yeah, thank you Erika. Thank you Naomi. So kita tulis jawabannya. Became, saya tulis di sini nih di chatbox ya, Excel. Lalu nomor 3, choose. Nomor 3 itu apa? Leo nomor 3, choose, memilih. Ya, beat mengalahkan, beat memukul, ya, become menjadi, choose apa? Memilih past tense. Yes, Erika, wonderful. Saya ketik lagi di sini ya, Erika, supaya cepat. Choose.
Yes, choose memilih. Number 4, cut. Apa Guswin? Cut. Memotong. Ya, sama karne, betul. Ya, berarti nomor apa itu? Nomor 4, cut. Ya. Nomor 5. Ayo, kalau nomor 5 apa, Cesia? Nomor 5, draw, menggambar atau menarik juga bisa draw. Apa yang past tense-nya draw? Wow, Erika, correct. Siapa ini? Brilia, great. Rena, okay. Erika, wonderful. Kani, awesome. So, nomor saya ketik di sini, nomor berapa tadi? Nomor 5, drew. Oke, drew. Kok drew? Drew, DRW, right. Sekarang nomor 6. Nomor 6 ada drive tadi sudah apa? Ya, very good. Rena, Karne, Erika, ya satu lagi. Kenes, ya bagus. Tidak hanya ke Erika, to everyone. Jadi di sini kelas. Jadi 6 draw. Can you get all Excel sudah ya sampai 6, sekarang 7. 7, siapa yang tahu 7? Yes, Erika, very good. Eat, makan, bentuk keduanya adalah ate. Ya, ate. Wow, Karni, very good, Karni. Wah, sudah dijawab semua sama Karni. Fall, 8. Saya tuliskan ya di sini sudah dijawab sama Karni. Well, lalu feel nomor 9, perhatikan ya bedanya fall dengan feel nanti tulisannya. Feel jadi fell nomor 10, apa karena get jadi got. Okay, wonderful. So you can continue at number 11 and 20 and we'll check it next week. All right. Now the time is up. I thank you so much for your participation. Before I say goodbye, let's give your reaction, everyone. Bye-bye. Thank you. Thank you, Naomi. Hi, Grady. Yes, Brina and everyone. I'm off now. Shalom anak-anak, selamat pagi. Bisa dengar suaranya, Miss? Bisa, Miss. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih sudah open kamera. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih karena Engkau murah hati bagi kami. Dan saat ini kami akan mengikuti pembelajaran seni budaya Bapak, serta setiap kami, Bapak berkati kelancarannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak semuanya, ya Miss sudah lihat di LMS Tunas Daud untuk tugas-tugas yang kemarin dikerjakan, baru beberapa yang dikumpul ya. Nanti untuk yang sudah selesai tapi belum di-upload, silahkan di-upload ya. Oke, materi kita ragam hias pada bahan tekstil ya, ragam hias pada bahan tekstil. Nanti berikutnya adalah ragam hias pada bahan kayu atau bahan keras ya. Oke, nanti di materi ragam hias pada bahan kayu itu kalian tetap membuat ragam hias juga ya, ragam hias juga kita tapi untuk gambarnya kita buat tetap juga di kertas ya, karena kalau bahan kayu berarti itu memerlukan bahan lagi untuk harus dibeli dan kita sesuaikan dengan kondisi, kita tetap gambarnya menggunakan kertas ya. Oke, nah untuk hari ini ya, mungkin Miss akan sedikit ingatkan untuk tugas-tugas. Oke, untuk tugasnya silakan bisa dikerjakan di kertas atau bisa langsung menggunakan Word. Atau kalian nanti simpan dalam bentuk PDF, kirimkan ke LMS Tunas Daud. Oke.
Yang tidak bisa buka Word-nya, silakan tulis di buku latihan atau di selembar kertas, kalian kerjakan, baru nanti difoto, diupload di LMS. Oke, anak-anak, ada pertanyaan? Berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang Kau berikan, hari yang baru bagi kami ya Bapa. Setiap hari kami selalu diberkati dengan nafas kehidupan yang baru ya Bapa. Dan kami bersyukur atas segala sesuatu yang Kau limpahkan kepada kami, baik sukacita, kesehatan, dan damai sejahtera. Kami dilindungi dari malam hingga pada pagi yang indah ini ya Bapa. Dan saat ini kami akan masuk dalam pembelajaran matematika. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa. Berkati setiap jaringan internet yang kami gunakan dan perangkat yang kami pakai. Agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar, dengan baik. Kami dapat menerima materi dengan baik. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, ya Bapak yang saat ini sedang bekerja. Mari Tuhan Engkau berkati orang tua kami. Dimanapun mereka berada, dengan kendaraan apapun yang mereka pakai, apapun yang mereka kerjakan, dengan kaki, tangan, pikiran mereka, serta mulut mereka, Engkau jadikan berhasil sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Bapak dalam kerajaan surga, berikan juga kepada kami hikmat, kepintaran, dan kecerdasan, agar kami mampu memahami materi dengan baik ya Bapak, dan mampu mengertinya, dan mampu menjawab soal-soal yang akan dibahas ya Bapak. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke. Udah kelihatan? Udah? Halo, kami dari kelompok 3. Kami akan presentasikan tentang skala, perbandingan senilai, dan berbanding nilai. Tentang jarak sebenarnya. Tony mempunyai peta dengan skala 1 berbanding 3 juta. Saat ia ingin mengukur jarak dari kota A ke kota B pada peta tersebut digambar 12 cm. Berapa jarak antara kota A ke kota B sebenarnya? Diketahui skalanya 1 berbanding 3 juta. JP 12 cm dan ditanya adalah jarak sebenarnya. Rumus soalan pertama tadi, CS sama dengan JP per S. Sama dengan 12 cm per 1 per 3 juta. Dan dengan 12 dikali 3 juta sama dengan 36 juta. Dicoret 5 angka nolnya dan jadi 360 km. Kenapa kilometer? Karena dia tidak perlu diubah kalau mencari jarak sebenarnya di skala. Silakan Kimi. Dua berbaliknya. Seorang ibu membagikan kue kepada 20 anak, masing-masing anak mendapat 4 potong kue. Jika kue itu dibagikan kepada 16 anak, berapa banyak kue yang diterima masing-masing anak? Jawabnya, 20 anak sama dengan 4 potong. 16 anak sama dengan 20 kali. 28 per 16 kali X per 4. 28 kali 4 sama dengan 112. 16 kali X. 112 dibagi 16 sama dengan 7. Jadi kue itu dibagikan kepada 16 anak, maka banyak kue yang diterima masing-masing sebanyak 7. Johnny membeli 5 buku dengan harga 25.000. Jika Johnny membeli 10 buku, berapakah harganya? Rumus. Dihitung. 5 per 10 sama dengan 25.000 per X. 5 dikali X sama dengan 5X. 10 dikali 25.000 sama dengan 250.000. X sama dengan 250.000 dibagi 5. X sama dengan 50.000. Jadi harga 10 buku adalah 50.000. Empat, skala. Jika jarak dari Bogor ke Jakarta 60 km dan pada peta jaraknya 2 cm, berapa skala peta tersebut?
Diketahui jarak sebenarnya adalah 60 km. Jarak pada peta adalah 2 cm. Yang ditanya adalah skala. Hitung, 60 km ke cm sama dengan 60 dikali 100.000 sama dengan 6 juta. Rumus skala adalah JP per JS sama dengan 2 per 6 juta. Karena 2 harus menjadi 1, maka 2 dibagi 2. Karena di atas dibagi 2, maka di bawah juga harus dibagi 2. Sama dengan 1 banding 3 juta. Emma membuat peta jalan yang panjangnya 100 km dengan skala 1 banding 200.000. Berapa jarak tersebut pada peta? Diketahui jarak pada peta sama dengan skala dibagi jarak sebenarnya. 1 kali 10 juta dibagi 200.000. 10 juta dibagi 200.000, coret nolnya sama dengan 100 banding 2. 100 bagi 2 sama dengan 5 cm. Terima kasih sudah mendengar presentasi kami. Terima kasih. Coba tolong ditampilin slide-nya lagi. Slide yang terakhir. Bentar. TV koreksi ya. JP itu sama dengan skala dibagi jarak sebenarnya. Jadi skala itu adalah 1 per 10 juta. Gitu ya di soal tadi ya. Dibagi 200.000. Caranya itu adalah ini langsung saja dikali 10 juta skala dibagi jarak sebenarnya. Ini benar nggak rumusnya? Coba lihat soalnya, kembali ke soalnya. Emma membuat peta panjangnya 100 km. Oke. JS-nya 100 kilo. Skalanya itu adalah 1 berbanding 200.000. Yang ditanya JP. Rumus JP apa? Tadi siapa yang buat ini? Guswin. Guswin. Rumus JP apa? Kok rumus JP dibagi? JP. Skala dikali JS. Coba next. Salah ya. Rumusnya udah salah. Oke. Halo Guswin. Oke, Excel. Oke, Miss. Rumusnya udah salah ya. Kamu cek nanti ya. Ini rumusnya. Rumusnya itu harusnya JP skala dikali jarak sebenarnya. JP itu adalah skala dikali jarak sebenarnya. Skalanya itu adalah 1 per 10 juta dikali jarak sebenarnya itu adalah 200.000. Coba kembali dulu. Benar 10 juta sama 200.000. Oke deh. Ya, next.
Satu berbanding 200.000. Jarak sebenarnya tadi 100 kilo ya, bener ya? Iya, Miss. 100 kilo. Yang ditanya adalah JP. Ini diketahui, tapi ini langsung ini dihitung ya, bukan diketahui ya. Diketahuinya mana? JP itu adalah skala dikali jarak sebenarnya. Skalanya itu adalah 1 berbanding 200.000. Dikali jarak sebenarnya. Karena mau dicari JP, berarti harus sentimeter. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berarti 50 cm. Ini rumus sudah salah. Perhitungan 1 dikali 10 juta 200.000. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5. Ini coret ke sini. 100 dibagi 2. Ini harusnya 50. Gimana ini kelompok ini? Oke deh. Miss Devi sudah perbaiki ya. Di desa. Dan aku dan timku untuk video kali ini merangkum semua cerita dari semua yang ada. Lilia ada bicara? Oke. Perlihatkan lagi dong itunya. Slide-nya. Miss Devi mau ke coba slide nomor 10. 8. Coba 2. Gak usah diinin, gak usah di slideshow, Kenas. Oke, pas Kenas yang dapat nih. Kenas, boleh kasih tahu Miss Devi bagaimana cara baca ini? Skala 1 berbanding 3 juta itu artinya apa ya? 1 cm mewakili semuanya. 1 cm pada apa mewakili semuanya? Semuanya apa? 3 juta ini apa? 3 juta. 1 cm mewakili semuanya 3 juta atau 3 cm. Ulang. 1 cm mewakili semuanya. Semuanya di mana? 3 juta atau 3 cm. Belum tepat. Coba slide nomor 4 coba. Slide nomor 6. Slide nomor 8. Emi, coba buka slide nomor 9, Kenas. Ada Emi? Iya, Miss. Emi, apa maksud 1 banding 3 juta yang kamu temukan di situ? 1 mewakili 3 juta sentimeter pada jarak sebenarnya. 1 apa? 1 mewakili. 1 itu mewakili apa?
Satu di mana? Satu dalam satuan apa? Satu sentimeter di peta mewakili 3 juta sentimeter pada jarak sebenarnya. Oke. Kenneth, ingat ya, 1 cm pada peta mewakili 3 juta sentimeter pada jarak sebenarnya. Oke ya? Oke, bisa direspon Miss Devi? Iya, Miss. Oke, slide nomor 6. Excel udah kembali dari toilet? Sudah, Miss. Nakal, Miss. Oke. Miss. Excel. Ya, Excel ini kenapa perbandingannya Excel bilang senilai? Alasannya apa? karena keduanya bertambah nilainya. Apa sama apa yang bertambah? Keduanya yang mana? Jumlah bukunya sama harganya. Oke. Kalau Excel temukan 5 buku harganya 25.000, tadi Excel temukan berapa? Kalau 10 buku Excel bayarnya berapa? 50.000. Berarti satu bukunya harganya berapa? 25. Itu 5 buku harga 25.000. 10 buku dapatnya 50.000. Berarti satu bukunya Excel dapat harga berapa? Rp5.000. Iya. Oke, sekarang apa perbedaannya senilai dengan berbalik nilai? Senilai kedua-duanya nilainya bertambah. Kalau berbalik nilai, satunya bertambah, satunya berkurang. Oke, sip. Oke, thank you kelompoknya Kenneth. Oke, Miss Devi hanya mau tahu kemampuan kalian tentang materi ini sampai di mana. Itu aja. Ya. Untuk Kenneth, pelajari lagi ya tadi yang berbanding, yang skalanya Kenneth tadi belum menjawab dengan tepat. Ya. Oke, sekarang silakan open kamera semuanya. Materi skala dan berbalik nilai cukup mudah ya. Tidak ada yang sulit kan? Sudah paham ya? Bisa Miss Devi lanjutkan ke materi berikutnya? Bisa, Miss. Bisa. Oke, sebentar ya. Ya kah? Saya nggak tahu, Miss. Oke, yang lainnya ada yang tahu nggak aritmatika sosial? Kenneth tahu? Nggak. Excel tahu? Anak Miss Devi hilang lagi nih. Excel? Nggak tahu, Miss. Oke, Emi? Nggak tahu, Miss. Julia? Anak Miss Devi mana nih? Brilia? Iya, Miss. Tahu aritmatika sosial? Nggak tahu, Miss. Grady? Aritmatika sosial itu yang persamaan dan pertidaksamaan satu variabel itu, Miss. Menurut Grady, persamaan dan pertidaksamaan satu variabel gitu ya? Itu menurut saya. Nggak apa-apa kan berpendapat. Horizon, tahu nggak? Apa? Aritmatika sosial itu apa? Nggak tahu. Oke, Keisha, tahu nggak aritmatika sosial? Nggak tahu. Marvel, tahu aritmatika sosial itu apa? Nggak, Miss. Guswin? Leo? Nggak tahu. Oke. Erika, apa itu aritmatika sosial? Cuma pernah dengar, Miss, tapi nggak tahu. Apa? Cuma pernah dengar, Miss, tapi nggak tahu. Oke. Kimi, tahu nggak apa itu aritmatika sosial? Nggak tahu. Karne, apa itu aritmatika sosial? Pernah dengar, Miss, tapi kurang tahu juga. Oke. Banyak yang pernah dengar tapi kurang tahu juga. Oke, bisa nggak semuanya tanyain ya.
Oke ya, kita akan belajar tentang aritmatika sosial. Apa itu sih aritmatika sosial? Aritmatika sosial itu sering kita lakukan. Sangat sering kita lakukan. Jadi aritmatika sosial itu adalah kita mempelajari suatu bilangan dengan operasi yang sederhana yang terkait dengan jual beli, ya, tentang harga, tentang pajak, tentang tabungan, dan tentang bunga dalam bank. Ya, itu aritmatika sosial. Jadi aritmatika sosial itu mencakup perhitungan yang sederhana yang sering kali terjadi di kehidupan sosial kita. Maka dari itu aritmatika sosial ada mind map-nya nih yang Miss Devi sudah tampilkan, itu tentang harga jual dan harga beli. Ada persentasenya juga. Lalu ada laba, ada rugi. Apa itu laba? Ada yang tahu laba itu apa? Untung, laba itu keuntungan dan rugi itu rugi. Gitu ya. Rugi ya. Oke, jadi laba itu benar ya, untung atau keuntungannya. Ya, lalu ada rabat atau diskon. Ya, kalian juga pasti sering menemukan ini. Lalu ada bruto, tara, dan neto. Lalu yang terakhir ada bunga tabungan dan pajak. Semua ini sudah ada di kehidupan kita sehari-hari. Hanya saja kalau kita bawa ke matematika, dia penuh sekali dengan rumus. Bagaimana mencari harga jual, bagaimana mencari harga beli, bagaimana menentukan harga jual supaya kalian mendapatkan untung, bagaimana kalian memprediksikan kira-kira saya rugi berapa ya, saya untung berapa persen ya. Kira-kira kalau saya belanja di Ramayana atau saya belanja di Matahari, harganya 100.000, diskonnya 20%, saya berapa ya harus membayar? Atau 20% itu berapa ya? Atau saya sering makan di restoran. Terus di bawahnya itu ada tulisan total, lalu di bawahnya lagi ada PPN. Gimana ya cara ngitung PPN itu? Gimana ya kalau saya menabung, saya dapat bunga 1% katanya dari bank. Berapa ya 1% dari yang saya tabung? Nah, itu dia yang akan kita pelajari di aritmatika sosial. Sehingga Miss Devi memutuskan karena banyak sekali materi ini, Miss Devi akan buat menjadi dua kelompok untuk membahas tentang materi aritmatika sosial ini. Pastinya Miss Devi akan bantu kalian nanti. Nah, untuk kelompok pertama, kalian bisa screenshot dulu ya, karena kalian belum pembagian kelompok. Di kelompok yang pertama itu akan membahas tentang harga jual, harga beli, untung dan persentasenya. Jadi untungnya berapa nih? Untungnya 20.000. 20.000 tuh kalau dipersentasein berapa? Lalu ada rugi dan persentasenya serta diskon. Untuk di kelompok 2 akan membahas tentang bruto, tara, neto, bunga bank, dan pajak. Pajak yang dibahas hanya pajak PPN saja. Apa saja yang dibahas di dalam kelompok nantinya? Yang pertama, presentasinya akan berupa PowerPoint. Yang kedua, buatlah materi singkat, tidak usah banyak kata-kata. Intinya apa? Lalu akan ada kalian buat contoh soal masing-masing materi itu satu. Presentasi yang pertama itu akan dibawakan hari Senin tanggal 7 Februari. Setelah itu hari Rabunya kita akan latihan. Lalu di hari Jumatnya kita akan presentasi lagi untuk kelompok yang kedua di tanggal 11 Februari 2022. Kalian sudah screenshot tadi materinya? Sudah. Sudah ya, kelompok 1, kelompok 2, dan isi dari presentasi kalian. Sekarang Miss Devi akan kelompok satunya belum. Kelompok satunya sudah nih. Ini lumayan ya, yang di kelompok 1 nih rumusnya lumayan, karena rumus untung dan persentase ada rumusnya berbeda, hanya sebenarnya tidak terlalu ribet. Ya. Oke, isi presentasinya juga sudah ya. Miss Devi akan stop share dulu.
kalian mendapatkan kelompok 2, benar ya? Iya. Oke, bisa dibagi materinya. Mungkin siapa yang cari bruto, siapa yang cari tara, siapa yang cari neto, siapa yang cari bunga bank, siapa yang cari pajak, siapa yang cari contoh soal. Ya, nanti siapa yang presentasi, berapa orang, jangan sampai 1 orang saja. Mungkin dibagi ada 3 atau 4 orang yang presentasi dan siapa yang membuat PowerPoint. Oke ya? Ya, Miss. Dibagi sekarang. Nanti Miss Devi masuk lagi, Miss Devi sudah dapat pembagian kelompoknya. Oke ya? Miss Devi ke kelompok selanjutnya dicoba. Oke, kelompok 1. Bisa dengar suara Miss Devi? Bisa, Miss. Oke, kalian akan membahas tentang harga jual, harga beli, untung dan persentasenya, rugi dan persentasenya, serta diskon. Untuk hari ini Miss Devi rasa Miss Devi bisa dapatkan ya, kalian bisa bagi nih. Siapa yang cari materi harga jual, harga beli, untung dan persentasenya, rugi dan persentasenya, diskon. Siapa yang cari contoh soalnya, siapa yang presentasi nantinya, siapa yang buat PowerPoint-nya. Ya. Hari ini Miss Devi bisa minta datanya siapa saja yang mengerjakan bagian tugasnya mencari ini, mencari itu gitu ya. Jadi hari ini Miss Devi sudah dapatkan nama-namanya. Oke ya. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Ditambah lagi 1 ya, ini ada Leo. Marvel. Tapi Marvel belum join. Miss, boleh tanya, Miss? Boleh. Ini presentasinya sendiri-sendiri apa 1 orang aja? Presentasinya berkelompok. Silakan kalian mau tentukan mau semuanya presentasi oke, mau kalian tunjuk beberapa juga oke. Oke, Miss, makasih. Ya. Ada lagi? Miss, apakah semua harus presentasi? Untuk materi ini tidak perlu, tapi kalau kalian mau semua presentasi biar adil juga nggak apa-apa, ya. Miss Devi serahkan ke kelompok kalian bagaimana cara mengaturnya. Oke ya? Oke. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Oke, Miss Devi tinggal coba Miss Devi cek di Marvel bentar ya. Cesia tadi di kelompok berapa? Tadi wifi-nya mati, Miss. Di kelompok berapa tadi? 1, 2? Belum masuk. Kelompoknya siapa belum masuk juga? Belum. Tadi langsung tiba-tiba keluar. Oke, silakan masuk. Marvel. Tetapi hari Jumat sudah bawa materinya, sudah ada materi, sudah ada contoh soal, tinggal kalian diskusikan. Ya, yang tidak paham nanti bisa tanyakan ke Miss Devi di hari Jumat. Oke ya? Halo, ada orang? Oke, sip. Silakan buka kameranya. Kita akan berdoa. Untuk yang presentasi tadi, silakan kirim PPT-nya ke Miss Devi ya. Sama Erika bisa chat ke Miss Devi ya, Erika. Erika chat pribadi ke Miss Devi karena ada hal yang Miss Devi mau bicarakan. Ya. Oke, Axel, Leo, Brilia, dan Kimi. Brilia sama Kimi. Brilia. Oke, Miss Devi minta tolong sama Emi. Bisa pimpin kita dalam doa? Oke, silakan. Teman-teman dan Miss, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah menyertai kami sepanjang pelajaran matematika ini. Berkati kami agar kami bisa melakukan tugas yang telah diberikan oleh Miss Devi tadi dan bisa mengerti materi yang telah disampaikan. Dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, thank you anak-anak buat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.
Silahkan semua mengaktifkan kameranya. Kita akan mulai pembelajaran IPS hari ini. Oke, sambil menunggu yang lain, kita berdoa sebelum memulai pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh beraktivitas dengan baik. Dan sekarang kami akan memulai pembelajaran IPS hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, menolong kami, agar kami mengerti apa yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke. Sebelumnya, Miss Irma sampaikan terlebih dahulu, ya, untuk hari Jumat pertemuan kita selanjutnya di pembelajaran IPS, Miss Irma akan memberikan kalian beberapa soal pilihan ganda pada LMS, dikerjakan di LMS nantinya, dan tidak boleh buka buku ya, Miss Irma mohon kejujurannya. Bahannya adalah mengenai materi kebutuhan, ya, macam-macam kebutuhan. Kemudian faktor apa saja yang membuat kebutuhan manusia berbeda-beda, dan juga mengenai alat pemenuhan kebutuhan, seperti barang-barang yang sudah kita bahas bersama. Ya, ada barang bebas, barang jadi, barang setengah jadi, substitusi komplementer, dan sebagainya. Tolong itu dipelajari dengan baik ya. Itu agenda kita hari Jumat. Nah, sekarang Miss Irma akan share screen. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelumnya, kita sudah mempelajari alat pemenuhan kebutuhan, yakni barang bebas, barang setengah jadi, barang jadi, dan sebagainya. Sekarang kita akan lanjutkan ke materi prinsip tindakan dan motif ekonomi. Bentar ya, Miss Irma cari dulu PowerPoint-nya. Miss Irma akan share screen. Sudah terlihat anak-anak? Sudah. Sudah? Oke. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Ya. Nah, perlu kita ketahui tindakan, motif, dan prinsip ekonomi ini tentunya berbeda ya, 3 hal yang berbeda. Oke, sebentar. Kalau tindakan ekonomi, coba Kenneth baca yang keras, Kenneth.
segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Ya, kalau tindakan ekonomi itu berbicara mengenai apa saja kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Ya, kegiatan apa saja yang dilakukan manusia untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu tindakan ekonomi. Kalau motif ekonomi, silakan Brina baca yang keras. Yang panah ke bawah itu ya. Iya, betul. Segala yang motif ekonomi. Ya. Keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Iya. Keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi itu disebut motif ekonomi. Ya. Kalau tindakan tadi berbicara mengenai kegiatan apa sih yang dilakukan manusia untuk bisa memenuhi kebutuhan. Ya. Kalau motif berbicara mengenai alasan. Alasan apa yang mendorong orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau keinginan. Ya. Lalu prinsip ekonomi. Grady, baca yang keras Grady. Yang keinginan atau alasan itu ya, Miss? Bukan, yang prinsip. Prinsip usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Ya, kalau prinsip ekonomi itu merupakan usaha untuk mendapatkan hasil tertentu, tapi dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Itu prinsip ekonomi. Miss Irma akan berikan masing-masing contohnya. Tolong diperhatikan dengan baik, jangan sampai keliru. Kalau tindakan ekonomi, ini segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Contohnya, dengan bekerja manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya, dengan bekerja kantoran, dengan berjualan, ya, dengan menyalurkan barang untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu namanya tindakan ekonomi, berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan manusia untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Lalu yang kedua, motif ekonomi. Motif ekonomi ini merupakan keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Contohnya, Miss Irma ingin membeli sepatu karena sepatunya Miss Irma sudah rusak. Ya. Itu termasuk motif ekonomi. Ya, karena Miss Irma ingin membeli sepatu karena sepatunya Miss Irma rusak. Ada alasannya yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Ada alasan yang mendorong Miss Irma itu membeli sepatu karena sepatunya Miss Irma rusak. Itu motif ekonomi. Ya. Kemudian prinsip ekonomi, usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Ini contohnya adalah ketika Miss Irma, contohnya Miss Irma ingin membeli sepatu. Miss Irma pergi ke toko sepatu, sampai di toko sepatu Miss Irma menemukan model sepatu A, itu harganya 200.000, model sepatu B harganya 250.000. Miss Irma perhatikan kedua model tersebut, bahannya sama, kemudian sama-sama lentur, sama-sama enak dipakai dan sebagainya. Ya. Kalau Miss Irma menerapkan prinsip ekonomi, otomatis Miss Irma akan membeli yang harganya lebih murah, apalagi kualitasnya sama dengan yang harganya lebih mahal. Ya. Miss Irma memilih yang lebih murah karena pengorbanan yang Miss Irma keluarkan lebih kecil dari yang lainnya. Itu namanya prinsip ekonomi. Kualitas sepatu yang Miss Irma dapatkan sama, ya, mendapatkan hasil tertentu ini kualitasnya
tapi pengorbanannya lebih kecil. Itu ketika menerapkan prinsip ekonomi. Contoh yang lainnya. Miss Irma ingin membeli baju kemeja. Miss Irma pergi ke toko baju, Miss Irma menemukan model baju yang bagus menurut Miss Irma. Model baju X itu harganya 100.000, model baju Y harganya 150.000. Miss Irma bandingkan bahannya sama, halus, lembut, adem, dan tidak panas. Kalau Miss Irma menerapkan prinsip ekonomi, otomatis Miss Irma pilih yang merek X karena harganya lebih murah. Pengorbanan yang Miss Irma lakukan lebih kecil, tapi hasil yang Miss Irma dapatkan sama seperti hasil yang harga baju yang lebih mahal. Ya, itu prinsip ekonomi. Bisa dipahami anak-anak? Bisa? Kalau motif ekonomi, Miss Irma berikan contohnya sekali lagi. Miss Irma berjualan kue untuk bisa membeli sepeda motor. Itu termasuk motif ekonomi. Karena Miss Irma punya keinginan beli sepeda motor. Ya. Lalu Miss Irma berjualan kue. Miss Irma punya alasan karena ingin membeli sepeda motor. Itu motif ekonomi. Bisa dipahami? Nah, satu lagi tindakan ekonomi. Segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Tindakan ekonomi adalah Miss Irma berjualan kue kering. Ya. Segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Ya, dalam memenuhi kebutuhan hidup, kegiatan yang dilakukan adalah bisa berjualan, bisa bekerja kantoran, ya, atau menyalurkan barang dengan cara mengambil barang di pabrik, kemudian menjual kembali barang tersebut. Itu tindakan ekonomi. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu anak-anak atau ada yang masih bingung? Silahkan. Ini semua ekonomi. Terima kasih Karni. Saya berikan contoh lagi. Seorang anak membantu ibunya berjualan. Berjualan sayuran di pasar untuk bisa membantu ibunya membayar SPP-nya. SPP anak tersebut. Itu termasuk contoh yang mana? Selain Karni, ada lagi kira-kira yang mau menjawab? Karni, silahkan. Tindakan ekonomi. Ya? Tindakan ekonomi. Kurang tepat Karni. Brina? Motif ekonomi? Ya, motif ekonomi karena ada alasannya. Ya, sekarang Miss Irma tunjuk. Leo. Leo. Ya. Leo, seorang ibu pergi ke supermarket ingin membeli sapu. Si ibu melihat ada dua jenis sapu, ya. Sapu pertama harganya 25.000, sapu kedua harganya 35.000. Si ibu memilih harga yang lebih murah. Hal itu merupakan contoh dari yang mana Leo antara ketiga tadi yang kita pelajari? Tadi saya ke toilet, jadi nggak tahu. Oke, Miss Irma jelasin ya ke Leo. Kalau tidak ada, Miss Irma akan lanjut membahasnya. Ya, terima kasih Grady. Tadi Grady sudah menyinggung apa itu kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Sekarang Miss Irma akan jelaskan satu persatu. Mohon semua memperhatikan dengan baik. Karena setelah ini Miss Irma akan
meminta kalian memberikan contohnya, ya. Yang pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi ini merupakan suatu kegiatan membuat, menciptakan, menghasilkan suatu barang dan jasa, dan menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Ya. Contohnya, di hutan banyak sekali pohon-pohon ditebang. Dari pohon tersebut banyak dihasilkan kayu-kayu. Ya. Yang awalnya kita lihat sekilas itu beberapa batang kayu, tidak terlalu berguna. Tapi setelah diolah kayu-kayu tersebut menjadi kursi dan meja, tentu nilai gunanya akan bertambah, lebih berguna lagi. Itu kenapa kegiatan produksi dikatakan menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Jadi kegiatan produksi membuat suatu barang dan jasa, menciptakan dan menghasilkan barang dan jasa, dan menambah nilai guna barang dan jasa. Ya. Orang yang membuat barang tersebut namanya produsen. Kalau produksi ini nama kegiatannya, kalau produsen orang yang menciptakan barang dan jasa. Jangan sampai keliru ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi merupakan suatu kegiatan menyalurkan suatu barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Ya, misalnya, seorang karyawan dia mengambil kue di pabrik kemudian menjualnya kembali. Itu termasuk kegiatan distribusi, menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Ya. Orang yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen disebut distributor. Kalau distribusi ini nama kegiatannya, kalau distributor nama orang yang menyalurkan. Oke. Terakhir, kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini merupakan suatu kegiatan di mana menggunakan, memakai, bahkan menghabiskan suatu nilai guna, suatu barang dan jasa. Contoh, Miss Irma membeli minyak. Miss Irma pakai beberapa kali untuk memasak, akhirnya minyak tersebut habis. Yang tadinya minyak tersebut punya nilai guna yang tinggi, tapi setelah habis tinggal bungkusnya saja, otomatis nilai gunanya berkurang. Maka dari itu konsumsi dikatakan menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi namanya konsumen. Ya, beda dengan konsumsi. Kalau konsumsi nama kegiatannya, kalau konsumen nama adalah orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Sampai di sini bisa dipahami dengan baik? Ada yang masih bingung kira-kira? Kalau masih bingung ditanyakan saja langsung biar nanti setelah ini tambah bingung lagi. Silahkan ditanyakan kalau ada yang masih bingung. Bagi yang sudah jelas, silahkan berikan reaction. Ada Guswin, Rina, Rena, Erika, Naomi, Kenas, Grady. Yang lainnya. Oke. Kalau sudah jelas, sekarang Miss Irma berikan kesempatan kalian pilih salah satu dari kegiatan ekonomi yang tadi Miss Irma jelaskan.
Kemudian berikan contohnya. Ya. Boleh yang produksi, boleh yang distribusi, boleh juga yang konsumsi. Setelah ini Miss Irma tanyakan satu persatu ya contohnya. 5 menit waktunya cukup? Oke, silahkan 5 menit dari sekarang. Sampaikan Kenneth. Contoh konsumsi seseorang yang membeli daging ayam untuk digunakan sebagai bahan sup atau kari. Oke, itu termasuk konsumsi. Thank you, Kenneth. Silakan tunjuk temannya. Naomi. Kegiatan produksi, petani menanam dan mengolah sawah untuk memproduksi padi. Oke, bisa. Silakan Naomi, tunjuk yang lain. Rena, silakan Rena. Contoh konsumsi, ibu yang menggunakan beras untuk dijadikan nasi. Oke, itu contoh konsumsi. Ibu membeli beras. Menggunakan beras. Oh ya, oke. Thank you Rena. Tunjuk temennya Rena. Valerie. Valerie, silakan. Contoh kegiatan produksi, membuat karya seni. Membuat karya seni. Oke, lanjut Valerie. Grady. Grady, ayo. Menghabiskan ciki. Karena punya saya konsumsi menghabiskan snack itu soalnya yang produksi saya sama persis seperti Naomi, Miss. Oh gitu, sama persis sama kayak Naomi. Oke, konsumsi menghabiskan snack atau mau makan ciki gitu ya maksudnya Grady. Oke, thank you Grady. Lanjut. Tunjuk temannya Grady. Brina. Brina, silakan. Konsumsi minum air. Ya, konsumsi contohnya apa Brina? Minum air mineral. Minum air mineral. Oke, thank you Brina. Silahkan. Karne. Karne. Silahkan dilanjutkan Karne. Kegiatan konsumsi. Ya, contohnya? Si A memakai barang dari hasil produksi. Oke, thank you Karne. Lanjut, tunjuk temannya. Leo. Leo, silahkan Leo. Leo mana ya? Oh ya. Contoh produksi, orang membuat sarden. Orang membuat sarden. Sarden. Oke, thank you. Silahkan Leo. Guswin. 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 Contoh distribusi. Nelayan mendistribusikan ikan ke pasar. Oke, menjual ikan ke pedagang untuk dijual kembali gitu ya. Terima kasih Guswin, silahkan dilanjutkan menunjuk temannya. Kimi. Kimi. Kimi, coba dikerasin suaranya Kimi. Iya, Miss. Ya, silahkan. Silahkan Kimi disampaikan contohnya. Kegiatan ekonomi menggunakan ikan sebagai bahan untuk masak. Coba Kimi yang keras suaranya Kimi, Miss Irma nggak terlalu dengar. Kimi. Menggunakan ikan sebagai makanan untuk sarapan. Itu contoh yang ekonomi. Ekonomi apa konsumsi? Konsumsi. Ya, Kimi silahkan tunjuk temannya yang belum.
Erika udah. Erika belum. Erika, silahkan. Pabrik permen memproduksi permen dan menjualnya. Oke, silahkan Erika. Excel sudah belum? Excel belum. Excel, silahkan Excel. Contoh konsumsi, ibu membeli sayur di membeli makanan dan minuman. Ya, ibu membeli makanan dan minuman. Itu termasuk yang mana Excel? Konsumsi. Konsumsi, bagus. Terima kasih Excel. Silahkan tunjuk temannya yang belum. Excel, silahkan Excel. Siapa aja yang belum, Miss? Grady sudah, Brina, Naomi, Cornel. Harrison belum. Harrison, Oke, silahkan Harrison. Ya. Contoh produksi. Contohnya produksi. Harrison, contoh kegiatan produksi apa? Pabrik teh, membuat teh. Ya, oke. Oke anak-anak, berarti sudah bisa memahami dengan baik ya, apa itu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan juga kegiatan konsumsi. Miss Irma rasa semua sudah bisa mengerti dan bisa memilah ya mana yang namanya kegiatan produksi, mana yang namanya kegiatan distribusi, mana yang namanya kegiatan konsumsi. Nah, itu mengenai kegiatan ekonomi. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari nilai guna. Jadi, di dalam kegiatan produksi itu ada yang namanya nilai guna. Ya. Nilai guna bentuk, nilai guna tempat, nilai guna waktu, nilai guna kepemilikan, itu akan Miss Irma jelaskan di pertemuan berikutnya. Jika waktu masih tersedia setelah kita latihan soal. Ya. Kemudian Miss Irma akan jelaskan ini satu persatu nanti. Lalu ada hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika seorang produsen memproduksi suatu barang atau jasa. Ada 3 hal, what, how, dan whom. Ya, atau for whom. Jadi itu gambaran mengenai agenda kegiatan kita di pertemuan berikutnya. Ya. Oh iya, Marvel, Miss Irma tidak melihat. Oke, mari anak-anak kita doa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami bisa belajar beberapa mata pelajaran. Biarlah apapun yang kami pelajari, apapun yang kami dapat hari ini, itu berguna untuk kehidupan kami dan kami bisa memahaminya dengan baik. Lagi sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah apapun aktivitas kami, Engkau tetap selalu menjaga, melindungi kami, juga keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Oke, terima kasih anak-anak buat hari ini. Silahkan